Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya kan kita pertama akan membaca doa dulu nih, biar pembelajaran kita hari ini tuh lebih berkah, ya kan? Nah, ketua kelas coba pimpin doanya dulu. Minta perhatiannya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dengan khusyuk dan hikmat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi kalian masih ingat nggak kita terakhir kemarin belajarnya tentang teks apa? Teks laporan. Belajar tentang apa? Eksplanasi. Teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai belajar ya kan Ibu mau absensi dulu nih. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada Siapa? Ilham. Alika hadir? Alma? Sakit? Anissa? Aurelia? Azhar? Azril? Nggak sekolah? Alpa? Nggak ada keterangan. Bangkit? Bilal? Kalisa? Dava? Dania? Dimas? Fahmi? Garneta? Hadir. Hanif? Hadir. Ica? Jia? Jia hadir? Hadir. Hah? Hadir. Hadir? Jian. Iya. Oke, Haira, Linggar, Mariska, Fadila hadir? Hadir. Ilham, Fahri, Hadir. Ibam. Hadir. Selain yang tadi ada yang nggak hadir lagi? Tian kenapa? Ilham? Oh, nggak ada keterangan juga. Nah, terakhir kita udah mempelajari teks apa? Eksplanasi. Eksplanasi. Nah, setelah belajar eksplanasi, kita akan belajar tentang teks laporan. Kalian udah pernah dengar nggak tentang teks laporan gitu? Sebelumnya udah pernah belajar belum? Teks laporan? Pernah. Sudah? Oke. Hari ini kita akan mulai belajar teks laporan. Jadi Ibu akan memberikan PPT ya, mengenai pengertian ciri dari teks laporan. Jadi bisa kalian buka buku catatan kalian catat poin-poin penting dari PPT-nya. Oke? Ajay. Nah, pertama, apa itu laporan? Laporan adalah suatu yang dilaporkan atau berita. Jadi, teks laporan adalah teks yang berisi dari laporan dari hasil pengamatan atau observasi. Nah, yang bisa dianalisis itu bisa dari puisi, bisa dari poster atau apapun lainnya. Nah, ciri-ciri dari teks laporan yaitu pasti informatif atau memberikan informasi. Kemudian dia itu faktual. Apa arti dari faktual? Fakta. Apa arti faktual? Fakta. Faktual artinya adalah Fakta. berdasarkan. Iya, berdasarkan fakta. Kemudian teks laporan itu dia bersifat objektif. Apa yang dimaksud dengan objektif? Objektif. Kalau subjektif tahu apa artinya? Apa kalau subjektif apa artinya? Subjektif subjektif mah lebih lebih ke perumpamaan. Nah, objektif artinya adalah tidak berdasarkan pendapat penulis. Objektif mah jadi benar-benar ayat ya fakta. Nah, Subjektif. karena teks laporan itu dia berdasarkan fakta, berarti dia juga bersifat objektif atau tidak berdasarkan pendapat penulisnya.
Jadi dia itu semuanya berdasarkan dengan sumber. Bisa dari observasi atau apapun lainnya. Selanjutnya ada struktur teks laporan. Yang pertama ada namanya adalah pendahuluan. Pendahuluan itu dia berisi tentang latar belakang kegiatan. Nah, di pendahuluan ini ya kan, pendahuluan ini bisa kita tandain dengan adanya pengertian. Oke, jadi kalau di awal paragraf ada pengertian-pengertian, berarti dia termasuk ke bagian pendahuluan. Nah, yang kedua ada isi laporan. Nah, isi laporan itu dia bisa nama kegiatan, jenis kegiatan, pelaksana rundown-nya, ya kan? Kemudian ada hambatan dan hasil kegiatan. Kemudian yang terakhir ada namanya adalah penutup. Penutup itu berarti artinya adalah ringkasan. Nah, setelah kita mengetahui struktur dari teks laporan, ya kan, kita akan mencari tahu kebahasaan dari teks laporan. Di teks laporan itu ada namanya kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum mengenai suatu objek atau aktivitas yang dikerjakan. Nah, si definisi ini bisa ditandai dengan kata adalah, ialah, yaitu, merupakan. Jadi kalau pengertian berarti dia adalah merupakan kalimat definisi. Kemudian ada namanya adalah kalimat deskripsi, yaitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek. Nah, kemudian ada kata kerja. Kalian tahu contoh dari kata kerja? Apa contoh? Ada yang bisa kasih tahu sama ibu apa contoh dari kata kerja? Menyiram, membaca. Membaca, benar. Bilang aja. Nah, kata kerja dia terbagi lagi jadi dua. Ada verba aktif, ada pasif. Nah, kata kerja aktif itu bisa kita tandain dengan imbuhan me dan ber. Nah, coba kasih tahu ibu contoh dari kata kerja aktif. Apa-apa aja? Menulis. Apa? Menulis, betul. Apa lagi? Apa? Bermain, benar. Apalagi? Berbicara. Memasak. Nah, kemudian kalau kata kerja pasif ditandain dengan imbuhan di dan ter. Contohnya ada yang bisa nggak? Kata kerja yang pakai imbuhan di. Ditulis. Ditulis, dibuat, benar. Kalau dari ter, apa contohnya? Tertulis. Kalau ini contohnya, ini apa namanya? Terjatuh. Terjatuh. Nah, selanjutnya ngerti untuk kata kerja? Ngerti. Ngerti. Kemudian ada kata benda. Nah, kata benda itu adalah bisa nama orang, nama tempat, hewan, atau ide yang abstrak. Nah, kata benda yang konkret itu ya kan dia bisa dilihat. Misalnya pulpen. Ini spidol, spidol, pulpen. Nah, ini kan bisa kita lihat kan? Bisa kita pegang kan? Nah, ada juga nomina yang abstrak yang tidak bisa dilihat dengan indera. Nah, kata nomina yang abstrak ini contohnya seperti perkebunan. Perkebunan ini namanya adalah kata benda. Kata benda abstraksi. Kenapa dia menjadi kata benda? Karena penggunaan imbuhan peran, kean,
pe dengan an, dia merubah kata kerja menjadi kata benda. Kata kerja dan sifat menjadi kata benda. Contoh, marah itu kata apa? Marah. Marah jenis kata apa? Sifat. Kalau kita jadiin pemarah, dia menjadi kata benda. Kenapa? Karena dia menggunakan imbuhan pe. Sayang ini nih. Kenapa perkebunan dia menjadi benda? Karena dia pakai peran yang ini. Ngerti? Ngerti. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang silakan kalian scan nih barcode-nya untuk contoh teks laporan. Ayo di-scan. Ada bawa HP? Bawa. Oke, coba di-scan. Kita baca contoh teks laporannya. Bisa? Coba sini aja, ke depan aja. Sekian janib. Oke, udah bisa di-scan? Nah, teks yang Ibu kasih contohnya tentang apa? Nuju bulan. Apa itu nuju bulan? Tradisi adat Sunda yang dilaksanakan ketika ibu hamil memasuki usia 6 bulan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks laporan. Jadi, yang awalnya itu yang pakai adalah itu dia adalah pendahuluannya. Kemudian ada isi laporannya yaitu data-datanya ya kan. Yang terakhir ada penutup atau ringkasannya. Nah, kalian mengerti dengan yang Ibu jelaskan? Mengerti. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, kita akan bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Nah, kelompoknya akan Ibu yang bagi ya. Jadi yang namanya Ibu sebut silakan ke sini. Oke? Ke sebelah sini yang namanya Ibu sebut. Azhar, Azril, Zarifah, Adir, sini. Coba berdiri dulu di sini. Azhar, Azril, Zarifah, Ajar juga hadir. Raina. Dimas, hadir? Sini. Oke, kelompok keduanya Nadia. Oke, di sini aja nih. Oh, di sini aja, di sini. Oke. Nadia di sini aja. Berdirinya sayang. Oke, Nadia, Ordila 5. Kelompok 6. Ya. Di sini aja. Kelompok 6 di sini ya. Itu untuk kelompok 1 sampai 3, LKPD kedua itu untuk kelompok 4 sampai 6. Oke, jadi silakan dikerjakan di selembar kertas ya. Seperti biasa, setiap kelompok tulisannya itu di kertasnya harus beda-beda ya. Kalau ada tulisan yang sama berarti ada yang nggak kerja. Di tas.
Coba dong dibuka biar bisa dikerjain. Iya. Oke, tugasnya Ibu kasih waktu 30 menit ya. Jadinya di jam 11.40 kita udah mengumpulkan tugasnya. Ini jam berapa sih? Udah waktunya istirahat ya? Tugasnya dikumpul di jam 12.40. Nah sekarang kita isoma dulu ya. Silakan. Memiliki ukuran 100 cm gitu misalnya. Jadi kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang merincikan atau yang menggambarkan. Misalnya kita mau merincikan si spiral ini. Kita lihat nih, dia spiralnya warna hitam. Luarnya itu ada abu-abunya atau silvernya gitu. Tulisannya itu gimana? Nah, itu adalah kalimat deskripsi. Nah, sedangkan kalau kalimat definisi bisa kita tandain dengan adanya kata apa aja tadi? Adalah, ialah, merupakan. Jadi kalau definisi itu kita tandain aja kalau adanya kata pengertian. Jadi kalau ada pengertian berarti dia adalah kalimat definisi. Ngerti? Bisa? Oke. Silakan dilanjut ya. Oke, jadi udah selesai kan kita buat tugasnya. Kita akan presentasi dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1 silakan maju. Presentasikan hasil kerja kalian. Aing nanya naon? Jangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Ajril, dan saya Zerifa. Pertama-tama kami akan membacakan pendahuluan, yaitu latar belakang kegiatan. Latar belakang kegiatan dari cerita tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal dunia, terutama tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat seperti ulama, pemimpin agama, atau figur yang memberi kontribusi signifikan pada perkembangan sosial, juga mendoakan dan mengenang almarhum atau almarhumah baik itu orang tua, guru, atau tokoh agama yang telah meninggal dunia agar mereka mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Adapun objek kegiatannya yaitu mengenang dan mendoakan arwah tokoh yang telah meninggal dunia serta mempererat silaturahmi antar masyarakat. Dan tujuan kegiatannya yaitu untuk mendoakan almarhum atau almarhumah supaya diberikan tempat yang baik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, juga untuk mempererat tali persaudaraan. Isi laporan. Ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan dari cerita tersebut merupakan tradisi untuk mengenang dan mendoakan arwah yang telah meninggal. Waktu dan tempat. Kegiatan haul biasanya dilaksanakan pada tanggal tertentu yang telah ditentukan oleh keluarga almarhumah atau masyarakat setempat. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun pada tanggal yang sama dengan tanggal wafatnya almarhum. Tempat pelaksanaan kegiatan haul bisa berbeda-beda, tergantung kondisi dan tradisi lokal. Beberapa keluarga lebih memilih di rumah mereka, namun yang lainnya memilih di musola atau di masjid, ataupun tempat umum yang lebih luas.
Ada juga pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan haul biasanya diawali dengan membaca surat Yasin dan doa yang dipimpin oleh tokoh agama seperti ulama atau kiai. Dilanjut, doa tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi arwah almarhumah, tapi untuk kebaikan keluarga. Peserta dari kegiatan ada keluarga, kerabat almarhum, dan terbuka untuk masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hambatan dan kesulitan di antara lain adalah masalah pendanaan untuk menyelenggarakan acara, cuaca yang tidak menentu, jadwal yang padat, dan keberagaman waktu luang. Peserta juga menjadi kendala. Hasil kegiatannya sangat positif baik secara spiritual maupun sosial. Di mana? Kesimpulan. Penutup kesimpulannya kegiatan haul ini sangat positif baik secara spiritual maupun sosial. Secara spiritual, doa yang dipanjatkan diharapkan dapat membawa manfaat bagi arwah almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, secara sosial kegiatan haul mampu mempererat tali persaudaraan dan menjaga hubungan masyarakat. Juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi keluarga, sahabat dari orang tua yang telah meninggal. Kebahasan teks laporan. Yang pertama, kalimat definisi. Bukti kalimatnya yaitu tradisi haul merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenang dan mendoakan arwah orang yang telah meninggal dunia, terutama tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat seperti ulama, pemimpin agama, atau figur yang memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan sosial dan keagamaan. Yang kedua, tradisi haul adalah kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dan sahabat dari orang yang telah meninggal. Sumpah marem. Iya. Kalimat deskripsi pelaksanaan kegiatan haul diawali dengan pembacaan surat Yasin secara bersama-sama, diikuti dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang tokoh agama. Kata kerja melaksanakan, mengenang, mendoakan, diikuti. Kata nomina kegiatan haul, doa, arwah, masyarakat, keluarga, silaturahmi. Dicukupkan sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim, izin bertanya kepada kelompok 1. Apa manfaat kegiatan tersebut bagi masyarakat sekitar? Langsung menjawab apa tampil dulu? Kami dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Ibam dari kelompok 4. Apa manfaat masyarakat dalam kegiatan tersebut? Kegiatan ini untuk masyarakat. Kegiatan ini memberi manfaat untuk masyarakat, yaitu paling utamanya adalah untuk mempererat silaturahmi. Apa ada lagi? Udah, untuk di teks itu cuman diberikan keterangan untuk mempererat silaturahmi aja. Baik. Terima kasih, Jipa. Sama-sama. Dicukupkan sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing lagi. Nah, setelah kita belajar ya kan, kita udah jawab juga LKPD-nya ya kan tentang teks haul dengan teks apa satu lagi? Mauludan, ya kan? Nah, kalian udah tahu apa itu haul? Apa itu haul? Tadi? Kegiatan untuk mendoakan atau mengenang
almarhumah. Kalau mauludan itu apa? Kegiatan apa dia? Sholawat, berdoa. Sholawatan. Peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, tadi hari ini kita udah belajar teks apa? Teks laporan. Gimana pembelajaran kita hari ini? Kalian ngerti dengan teks yang Ibu berikan? Ngerti. Ngerti. Masih ingat nggak apa itu teks laporan? Ayo, tadi Ibu udah bilang kan, dicatat hal-hal yang penting, ya kan? Sesuatu yang dilaporkan atau diberitakan, benar. Nah, gimana perasaan kalian setelah belajar tentang teks haul dan teks mauludan itu? Menyenangkan? Oke, jadi nanti Ibu akan kirim link di grup kelas kita ya kan tentang refleksi pembelajaran hari ini. Jadi tolong dijawab ya. Nah, hari ini untuk menutup perjumpaan kita ya kan silakan ketua kelas membaca doa penutup majelisnya. Minta perhatiannya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan hikmat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu berkah sampai di kalian. Amin. Semoga kita di akhir-akhir penghujung tahun ini bisa masuk ke SMA favorit kita. Amin. Nah, sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.